Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak taluk bagi ikut kat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى في آية أخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن آمن بي وراني مرة وطوبى لمن آمن ولم يراني 7 مرات وقال عليه الصلاة والسلام من ألف المسجد ألفه الله اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dialah Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sehingga pada pagi yang cerah, pada pagi yang berbahagia ini, Allah Ta'ala pilih kita datang ke rumahnya, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam majlis ini. Ini semata-mata Bapak dan Ibu karena taufik dan hidayah daripada Allah. Maaf Pak Bu, walaupun satu orang dia jadi pengurus masjid, walaupun tinggal dekat masjid, walaupun rumahnya corong toani dekat dengan rumahnya, tetapi apabila Allah Ta'ala tidak berikan taufik dan hidayah,
Siang hari dia bisa mengangkat barang 50 kilo. Tetapi tatkala subuh hari, suara kumandangan azan, as-salatu khairum minan naum, tidak mampu dia mengangkat selimut yang cuma beratnya tidak sampai 1 kilo. Kadang-kadang seantero suara azan mendayu-dayu memanggil kita salat. Siang hari dia bisa berjalan 15 kilo, Pak. Bisa mengangkat barang, bisa kemana-mana. Tetapi tatkala subuh, rumahnya cuma 2 jengkal, 3 jengkal dengan masjid, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Maknanya kita datang ke masjid pagi ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita punya kendaraan. Kita datang ke masjid ini karena taufik dan hidayah daripada Allah. Maka sudah sewajarnya dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para pengurus masjid. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Memang pagi ini Pak Bu, kalau tidak semangat kita orang tidur. Pak apalagi AC-nya banyak, ya kan? Duduk bersandal lah. Nah, suara ustaznya lemah pula, selesai itu. Takkan tuk kita dibuat. Nah, harus semangat nampaknya dulu. Maka tema hari ini, pagi ini, mengisi ke depan 30 menit atau 40 menit. Apa yang kita akan siapkan menuju mati? Karena jemaah ini saya tengok tua-tua semua. Baru cerita mati kita. Ya Pak Bu. Apa yang kita siapkan menuju mati? Tatkala satu orang dia tidur, dia tidak tahu apakah Allah akan kembalikan ruh kepada jasadnya atau tidak. Maka Nabi SAW ajarkan doa yang mungkin sudah kita hafal semua. Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namanya Allah aku hidup, dengan namanya Allah aku mati. Tatkala bangun tidur apa kita baca doa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita tidur kita doa minta kepada Allah, Allah yang hidupkan kita, Allah yang matikan kita. Tatkala kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah matinya kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kita kembali kepada Allah. Berapa banyak orang yang tidur, ketika bangun tidak bangun-bangun lagi. Ketika siang malam hari masih jumpa dengan kita, masih bercengkrama dengan kita. Tatkala pagi hari sudah diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala malam hari makan malam bersama kita di dunia, tatkala pagi hari sudah tidak ada lagi, sudah berpindah alam. Maka kita bersyukur hari ini, pagi ini Allah pilih kita datang ke masjid Bapak dan Ibu. Datang ke masjid ini adalah belajar mati sebelum mati. Ya Bu, jika tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan pekerjaan kita, kita tinggalkan aktivitas kita. Belajar mati sebelum mati. Karena nanti kita akan meninggalkan harta kita, meninggalkan pangkat dan jabatan kita, kita meninggalkan keluarga kita. Apa yang kita cintai kita akan tinggalkan. Kita akan menuju kepada Allah. Kembali tanpa buat bekal dunia ini. Harta tinggal, pangkat jabatan tinggal. Hari ini apa yang kita harapkan Bapak dan Ibu? Kalaupun tinggi gelar kita di dunia, Pak, apa paling tinggi Pak? Profesor, doktor, insinyur, Dayat, Abror, SA, MSY, PhD. Terakhir almarhum, selesai itu. Pak. Kata orang Minang, sepanjang tali baru agak gelarnya. Terakhir kalau udah almarhum selesai ini.
Sekarang mesti kita jeli, bapa dan ibu, apa bekal yang kita bawa mati? Kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga suatu riwayat Nabi SAW sabdakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik, yang pintar, yang pandai siapakah dia? Orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan beramal sebelum datang kematian. Tetapi orang yang bodoh siapakah dia? Orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada rahmat Allah. Diajak ke masjid tak mau. Diajak duduk majlis taklim tak mau. Kadang-kadang bukan tak mau saja, nyeletuk pula sikit. Allah seperti ikut manci kata. Pak? Seperti ekor tikus, semakin ke ujung semakin sikit. Tapi pagi ini masjid alhamdulillah tak sama seperti itu, Pak. Pagi ini ramai. Maka kita bersyukur Allah pilih kita. Jadi tatkala satu orang itu tidur, maka dia dalam 3 ikatan. Tatkala kita bangun Bapak Ibu malam tadi, maka 2 bisikan akan datang kepada diri kita. 1 bisikan malaikat, 1 bisikan syaitan. Kata malaikat, bangun, solat tahajud lebih baik daripada tidur. Kata syaitan, malam masih panjang lagi, tidurlah dulu. Lama lagi subuh. Kadang-kadang kita terlena, sudah bangun jam 2, Pak. Memang kita buang air, Pak. Kata malaikat nih, kamu wudhu lagi, kemudian solat 2 rakaat. Bangun mau pada malam hari, 1/3 malam kamu bangun. Di saat manusia dalam keadaan tidur. Inilah hamba-hamba Allah Ta'ala pilihan. Tatkala dia bangun kepada Allah, dia tundukkan nafsunya, dia beribadah kepada Allah. Bahkan satu orang laki-laki dia bangun, kemudian membangunkan istrinya, kemudian dipercikkan. Bukan disiram, Pak, ya? Misal air begini. Dia percikkan ke muka istrinya, kemudian mereka bangun berdua, kemudian solat malam. Maka 2 orang ini dikatakan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Tapi jangan siram, nanti perang nanti. Dipercikan. Nah, satu orang istri dia bangun, kemudian membangunkan suaminya, kemudian suaminya mau bangun, kemudian dipercikan air. Kemudian mereka bangun berdua, maka berdiri solat beribadah kepada Allah. Maka suami istri dikatakan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Dia tundukkan nafsunya, mau nafsunya adalah tidur, tetapi dia tekan nafsunya. Maka dia katakan kepada wahai insan, engkau hidup di dunia ini bukan untuk tidur. Tidur kamu adalah di kubur. Dunia ini adalah tempat beramal. Maka kesempatan terbaik selagi Allah Ta'ala berikan kesehatan, selagi Allah Ta'ala berikan kesempatan, selagi Allah berikan nikmat kepada engkau, engkau gunakanlah untuk menyiapkan bekal untuk menuju hari esok. Inilah mau kita bekal, Pak. Dia tundukkan nafsunya. Tatkala dia bangun tidur, dia baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka terbungkak satu simpul. Setelah dia berdoa, kemudian dia bangun, kemudian dia berwudu, maka terbukalah simpul yang kedua. Setelah berwudu dia salat lagi, maka terbukalah simpul yang ketiga. Hari ini bapak dan ibu berapa banyak orang yang bangun juga, tetapi pagi hari bukan datang ke masjid, tetapi dia datang ke pasar, dia datang ke tempat lain selain daripada masjid. Pagi ini alhamdulillah Allah pilih kita datang ke masjid ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah pilih kita. Apabila kita bersyukur lagi dan lagi atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita mampu datang ke masjid ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti yang di dalam kertas ini, dan semua jemaah pun ikut. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dipilih datang ke masjid Allah, ke masjid alhamdulillah ini. Tanda syukur kita lagi dan lagi, Allah pilih kita datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Aqsa. Inilah keinginan semua orang Islam. Dipilih kita berangkat umrah dan haji. Tanda syukurnya kita.
Tetapi maaf bapak dan ibu, kalau tidak syukur kita kadang-kadang dekat dengan masjid, tidak mau datang ke masjid. Maaf nih, saya bukan meremehkan bapak yang sudah haji umrah. Nanti berangkat juga ke Mekah Madinah, sejengkal tidak taluk deh. Kalau pergi belanja depan-depan tuh tidak kram kakinya pak. Tapi kalau datang ke Masjidil Haram, kram kakinya. Tambah bana, jauh lain. Tapi kalau belanja kiri kanan tuh pak, tidak kram kakinya. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak dilatih dulu datang ke sini. Masjid dekat dengan rumahnya, dia punya kendaraan, dia punya fasilitas, dia punya kesehatan, dia punya kesempatan, tetapi dia tidak langkahkan kakinya ke masjid. Bagaimana Allah akan mudahkan dia langkahkan kaki? Walaupun sudah berada di Masjidil Haram, walaupun sudah dekat dengan Masjid Nabawi, tetapi Allah tidak gerakkan kakinya. Kram kakinya ke masjid tuh. Dah di hotel aja lah solat, kan sama aja. Maka inilah yang mau kita tundukkan nafsu kita tatkala hidup di atas dunia. Apa yang kita mau bapak dan ibu? Bagaimana Allah Ta'ala semakin redha dengan kehidupan kita. Apalagi saya tengok tanda-tanda ada banyak. Uban dah mulai bertabur, gigi dah banyak gugur, mata dah kabur-kabur, kulit dah kendur-kendur, duduk dah banyak munjur. Apa lagi bu? Makan pun dah banyak bubur. Siap-siaplah menuju pintu kubur. Tanda-tanda di dalam diri kita ini sudah ada. Maka mesti kita jeli, bahkan mesti kita pintar hari ini. Allah Ta'ala berikan tanda-tanda yang tidak bicara, tapi datang dalam diri kita. Aturannya kita introspeksi diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri-diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Berapa banyak waktu muda gagah, sekarang sudah tua, sudah lemah. Sebentar lagi kita akan menuju kepada Allah. Apa yang mau kita bawa bekalnya? Tak lain dan tak bukan bapak dan ibu, bekal yang akan menyelamatkan kita adalah iman dan amal soleh yang kita buat tatkala di atas dunia. Saya alhamdulillah bapak dan ibu sudah keliling Indonesia nih pak. Cuma Kalimantan aja belum. Covid pula datang kemarin. Kami dah mau berangkat ke Kalimantan. Datang Covid, tidak jadi berangkat. 8 negara sudah berangkat saya bapak dan ibu. Sangat sedih hari ini. Negeri kita katanya negerinya mayoritas muslim, banyak masjid, 1.100.000 masjid dan musola yang ada di Indonesia. Penduduk Islamnya 85%. Tapi bagaimana keadaan orang Islamnya? Sangat sedih pak. Ada Pak RW sini pak. Berapa kakak nih pak ke masjid kita? 600 kakak bapak dan ibu. Sob kita ini berapa nih? Taruhlah 12-13 kali 30. 13 kali 30. 3 kali 3 9, 3 kali 1 3. Taruhlah 400 orang. 400 orang, baru 400 kakak dipotong dengan janda-janda. Taruh 50 orang janda. Tinggal 550. 550 kakak bapak dan ibu. Kalau 550 kakak masuk masjid, alhamdulillah, ini bagaimana modelnya pak? Satu orang nyimpak 500 perak aja satu solat. Bisa nak kita bangun 2 kali lipat dari masjid ini? Satu orang jemaah masjid ini 550 orang datang ke masjid, impak 500. Tidak usah kita cerita 500.000, 500 perak aja satu solat kali 5. Kok sampai begitu? Karena awak kau orang Minang pak, hitung-hitung piti agak capek stek. $550 orang masuk ke masjid alam setiap waktu solat bapak dan ibu tu waktu satu orang. Gabung dengan istrinya sudah 1.100. Kalau setiap kita ni punya anak cuma satu, dah berapa pak? Sudah 2.200 orang masuk masjid ni. Kalau anaknya seperti saya ni 4 orang mau 5? Mana bu?
Tak bisa kita bayangkan bagaimana makmurnya masjid ini. Kalau makmurnya masjid akan makmurnya kampung. Orang akan saling silaturahmi, orang akan saling mengingatkan perkara kematian. Wahai bapa, wahai abang, wahai ibu, apa mau kita bawa menuju akhirat? Semuanya kita akan tinggalkan ini. Sebaik-baik bekal yang kita bawa ini adalah iman, amal soleh. Masjid kita sudah cantik, mari kita makmurkan. Jangan ketika hidup tak mau ke masjid, ketika mati suka tak suka disolatkan ke masjid. Ketika hidup tak mau di belakang imam, ketika mati disolatkan tetap di hadapan imam. Maka kita jangan tunggu nanti-nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan sebelum kita dikafani. Selagi Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, kita gunakan semaksimal mungkin. Maka Nabi SAW sabdakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kun, jadilah kamu di dunia seperti satu orang asing atau seperti orang dalam keadaan musafir. Kita tidak lama, Pak Bu. Kita akan meninggalkan dunia ini, akan menuju alam berikutnya. Yang mana hari ini kita sudah lalui 3 alam. Pertama alam roh, yang kedua alam rahim, ketiga ini alam dunia, sebentar lagi alam kubur, kemudian alam akhirat. 2 alam lagi kita akan datangi lagi. Di dunia ini ada hidup, ada mati, tidak ada yang kekal abadi. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tetapi tatkala satu orang dimasukkan ke dalam kubur, ketika Allah hidupkan kembali, maka tidak akan mati selama-lamanya. Jasad kita ini terbuat daripada tanah. Makanan-makanan jasad adalah makanan tanah. Tatkala kita mati, maka jasad dikembalikan kepada tanah, ruh dikembalikan kepada Allah. Ruhnya tidak mati, Pak. Jasadnya aja yang mati, Pak. Hari ini maaf, Pak Bu, hari ini jasad kita sakit, maka kita berobat. Sakit sedikit kita akan berobat, akan datang kepada dokter spesialis klinik untuk mengobati jasad kita sakit. Tetapi adakah hari ini kita berpikir rohani kita ini sakit? Datang kita ke dokter, dokter pun sama juga penyakit rohani kena. Tidak bisa diobat dengan refreshing, tidak bisa diobat dengan hiking, tidak bisa diobat dengan camping. Apabila hati manusia ini sakit, tempat sentralnya itu adalah masjid. Coba kita bapak dan ibu, tatkala kita berangkat ke masjid dengan berwuduk yang sempurna daripada rumah kita, melangkahkan satu langkah, kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Tatkala kita keluar rumah, kita baca doa ini, bismillah tawakkaltu, ya Allah, dengan nama Engkau tawakkaltu, aku serahkan jiwa dan ragaku. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan lain dengan izin Engkau, ya Allah. Allah Ta'ala berjanji akan menjaga hambanya. Allah akan berjanji akan melindungi hambanya. Allah Ta'ala berjanji akan mencukupi hambanya. Setiap langkah-langkah kita menuju masjid akan dihitung-hitung pahala. Satu langkah dinaikkan derajat, satu langkah digugurkan dosa. Sebanyak langkah-langkah kita daripada rumah kita ke masjid akan dihitung pahala. Perginya dihitung, pulangnya pun dihitung, Pak. Tatkala kita masuk ke masjid, kita baca doa, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Langkah dengan kaki kanan kita baca doa, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu bagi. Bukan satu, Pak Bu. Babun itu satu pintu, babani 2 pintu, abwaabu itu 3 pintu ke atas. Hari ini bapak dan ibu, kalau setiap orang Islam dia datang ke masjid 5 waktu, dia baca doa ini, Allah maftali abwaaba rahmat, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu bagiku, ya Allah. 5 waktu solat, minta rahmat kepada Allah. Di mana dia minta rahmat? Di rumah Allah lagi. Adakah hari ini orang Islam galau?
Adakah orang Islam ini gundah gulana? Hari-hari dia minta rahmat kepada Allah. Tatkala dia pulang, dia baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta daripada karunia Engkau. Akan timbullah kedamaian tatkala dia pulang ke rumah. Akan timbullah keharmonisan antara suami dan istri. Kalau hari ini bapak dan ibu ada orang jemaah masjid ini berkelahi juga dengan suami istri, lagi ditanyakan tuh. Ahli masjid, rajin ke masjid, tapi kok berkelahi juga dengan istrinya. Kadang-kadang maaf pak, main gini pula lagi. Ini laki-laki cemen, suami cemen namanya. Tak bagak, bagak sama induk-induk. Saya punya santri pak bu. Kalau santri saya ngejek-ngejek, saya sparring aja dia. Zaman Nabi itu sahabat Nabi mau perang berdua. Ya Rasulullah, saya siap. Saya lebih kuat dengan dia. Ditanding oleh Nabi, diadu. Siapa yang kuat, maka dia berangkat perang. Kalau semua di tempat saya begitu juga Pak Bu. Kalau santri itu ngejek-ngejek, saya suruh sparring. Dah, kelahi aja skip lo, mana yang jantan. Tak apa-apa. Kok suruh kami berkelahi Ustaz? Bukan suruh kalian berkelahi, biar kalian jadi jantan. Jangan cemen. Nanti perang Islam, nanti kalian penakut. Jadi kalau setiap kita ini sudah datang ke masjid minta doa rahmat daripada Allah, maka akan timbul keharmonisian di keluarga. Akan timbul bagaimana saling ingat mengingatkan antara kita, keluarga kita, anak kita akan diingatkan bahwa hidup di dunia ini tidak akan kekal abadi, kita akan kembali kepada Allah. Maka dia akan arahkan anggota keluarganya untuk beramal. Hari ini saya tanya Bapak dan Ibu, siapakah yang meruntuhkan Islam itu Pak? Bu? Hampir sebulan sekali saya datang ke Polda Riau itu Pak. Di dalam Polda itu isinya orang kita aja, orang Islamnya. Saya tengok lagi gayanya. Ini gayanya bapak ini banyak orang Minang. Kok tahu Ustaz? Orang Minang itu nampak kode etiknya saya bilang. Kok gitu? Dia kalau dinasihat dia pura-pura pintar ya, tapi dia bongak saya bilang. Gayanya itu nampak dari gaya raut matanya, gaya tekstur tubuhnya nampak saya bilang. Saya kasih 12 pas dia. Sudahlah kita di dalam nih gaya ongeh pula saya bilang. Aturan sudah di dalam nih, dikasih ceramah, dikasih nasihat, aturan sudah berubah dia. Ini gaya ongeh juga lagi, membanggakan juga lagi. Nanti kamu tidak sholat, nanti dikentung malaikat. Orang meninggalkan sholat, dipukul oleh malaikat terbenam 30 hasta. Tidak ada yang kuat badanmu. Mau jadi aderai kamu, mau seperti kaum Ad kamu, tidak ada berarti oleh malaikat. Maka sebelum Allah pilih kamu mati nih, buatlah kesempatan. Ayolah Pak Ustaz, kok kare mana? Memang harus kare, Pak bilang. Sudah kamu di dalam penjara, tak juga mau tobat. Bagaimana nanti keluar penjara? Hari ini yang meninggalkan sholat siapa Pak? Kadang-kadang itu adalah istri kita, kadang-kadang itu adalah suami kita, kadang-kadang itu adalah anak kita, kadang-kadang itu menantu kita, kadang-kadang itu ahli keluarga kita. Yang meruntuhkan Islam itu adalah orang Islam sendiri. Dan dosa terbesar itu adalah meninggalkan salat. As-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan salat, dia mendirikan ini agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah meruntuh ini agama. Makanya maaf Pak RW, jangan tersinggung. Saya tanya aja Pak. 600 kakak. Cuma yang datang paling berapa nih Bu, Pak? 150 ada nih. Tak sampai kan? Masih 1/4 lagi. 1/6 pula lagi. Kadang-kadang kita sebagai imam masjid atau sebagai ustaz ni Pak, kadang-kadang jemaah doanya mintanya panjang.
Pak Ustaz, doakan saya, mudahkan rezeki, disehatkan badan, dinaikkan derajat, dihindarkan segala musibah, bara, bencana. Doanya semuanya seperti itu. Padahal di dalam solat ini sudah Allah Ta'ala berikan doa kepada kita. Rabbighfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Lengkap, komplit. Hari ini orang Islam tak sehat semua, Pak. Padahal ketika kita dia melaksanakan salat, ketika dia melaksanakan perintah Allah, di situ Allah Ta'ala sudah berikan kesehatan kepadanya. Coba Bapak dan Ibu setiap solat 5 waktu solat 17 rakaat. Maknanya 17 kali kita minta doa kepada Allah. Tak mungkin tak Allah kabulkan. Maka suatu ketika Nabi SAW gambarkan, dalam suatu riwayat itu Nabi buat persegi 4 Bapak dan Ibu, model ini. Kemudian di persegi 4 itu ada nama garis tengah melebihi persegi 4. Kemudian di samping persegi 4 itu ada garis kecil-kecil. Maka Nabi SAW katakan persegi 4 itu adalah gambaran umur manusia. Umri ummati sitti wa sab'ina hasanah, kata Nabi, umur umatku 60-70 tahun. Kemudian garis yang melebihi persegi 4 itu adalah angan-angan manusia. Angan-angan manusia ini kadang-kadang melebihi kodratnya, Pak. Mau awet muda wala tuh, mana bisa muda. Ya, Bu. Doalah Pak biar awet muda. Padahal nih dunia ini tidak bisa. Pasangannya mesti laki-laki wanita, kaya miskin, pejabat rakyat, hidup di kota, hidup di desa, ada muda, ada tua. Pasti itu, tak bisa dihalangi. Yang adanya awet tua baru mantap. Tapi kan kadang-kadang kita tidak mau dibilang awet tua kan. Pak masih awet tua ya. Singgung pula dia kadang-kadang. Oh, sangka aku udah tua, masih muda aku. Padahal sudah tua. Angan-angan manusia ini melebihi daripada umurnya. Sekiranya manusia ini diberikan umur 1000 tahun, maka dia berangan-angan lagi 2000 tahun. Seandainya manusia ini diberikan, kata Nabi, 1 lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang kedua. Dikasih yang kedua, dia akan mencari ketiga. Maka manusia ini tidak akan pernah kenyang sebelum dimasukkan tanah ke mulutnya. Da inna lillah, baru dia selesai. Dan hari ini manusia menyangka hartaku, hartaku. Sawah ladangku, rumahku, tokoku. Hari ini manusia menyangka itu adalah harta dia. Padahal hartanya yang mana Bapak dan Ibu? Apa yang dia makan akan busuk, apa yang dipakai dia akan lapuk, apa yang dia kirimkan untuk akhirat itulah bekal untuk hari esok. 600 kakak Pak Bu, kalau 1000 aja naikkanlah sedikit, 500 payah cari uang. 1000 aja, 1000 rupiah setiap kakak kali 600, berapa Pak uang nih Pak? 600.000, itu satu solat Pak, kali 5 berapa Pak? 3 juta satu hari, kali sebulan. Kadang-kadang kita tidak pakai logika itu Pak. Satu bulan dapat berapa Pak? 90 juta, kali setahun 12 bulan. Itu baru 1 tahun Pak. Kalau masjid ini berdiri sudah 20 tahun, bagaimana masjid ini betul-betul bisa mengayomi dia Pak? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala subuh, maka dia balik, dia tengok mana jemaah yang datang ke masjid. Maka dia tengok ada satu orang sahabatnya namanya Sulaiman. Tatkala itu Sayyidina Umar dia datang ke rumahnya silaturahmi, bertanya kepada ibunya, wahai ibu, kenapa Sulaiman tidak datang ke masjid?
Maka ibunya berkata, wahai Amirul Mukminin, Sulaiman malam tadi solat sepanjang malam, bukan nonton bola. Jangan tersinggung, bapak saya pencinta bola juga pak, tapi kita solat subuh juga, bola-bola juga, solat subuh tetap juga. Jangan gara-gara bola buat orang lupa Allah jadinya. Bola buat orang lupa Allah. Gara-gara nonton bola, solat subuhnya tak ke masjid dah. Solat di rumah, mau jadi laki-laki soleha atau laki-laki soleh? Bu, kalau ada bapak-bapak nanti bu, saya solat di rumah aja lah ya. Ayolah pak, bapak mau laki-laki soleha kan? Gitu aja bu ya. Kok gitu? Kok laki-laki soleha? Laki-laki soleh itu solatnya di masjid pak. Kalau laki soleha, solatnya di rumah. Dia mikir sedikit ya. Perlu trik juga bapak dan ibu. Ya kan? Kadang-kadang tak semua orang datang ke masjid ini. Kadang-kadang dia dalam keadaan kesusahan. Maka Sayyidina Umar dia datang. Makanya saya pikir tadi bapak dan ibu, kalau memang 1.000 lah kita, 1 bulan 90 juta pak, setahun berapa? Masya Allah. Yang tak datang ke masjid, kita silaturahmi ke rumahnya, bawa sembako, kasih beras, kasih. Tidak usah kita cerita ria-ria, oh tidak ikhlas, itu ceritanya itu. Kita semua tidak ikhlas ini. Belajar mau ikhlas saja baru, belum ikhlas 100%. Kasih sembako, kasih minyak goreng. Saya yakin nih, besok jemaah masjid bertambah ini. Sayyidina Umar dia datang ke rumah, dia tengok keadaan. Kenapa Sulaiman tidak datang ke masjid bu? Wahai Amirul Mukminin, Sulaiman malam tadi solat sunat sepanjang malam. Ketika waktu subuh dia ngantuk, tertidur, maka tidak datang ke masjid. Maka Sayyidina Umar katakan, wahai ibu ketahuilah, aku lebih suka solat subuh secara berjamaah daripada solat sunnah sepanjang malam. Nabi SAW bersabda, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, 2 rakaat solat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi, man sallat subha, barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia beribadah semalam suntuk. Mana yang ramai maghrib dengan subuh pak? Bu, mana yang ramai maghrib dengan subuh? Maghrib. Maghribnya semua orang datang. Kalau hari ini kita menengok orang Islam, tengoklah waktu subuh, waktu maghribnya, ramai dia. Kalau betul-betul menengok orang yang mukmin sejati, tengok waktu subuhnya. Kadang-kadang jemaah masjid kita ni pak bu, ada terbagi 3 pula dia pak. Ada jemaah KW namanya, ada jemaah semi premium, ada jemaah ori. Kalau jemaah KW itu kadang-kadang datangnya, kalau ada pembagian, ada BLT, ada apa di masjid, datang itu. Atau nanti lebaran atau Ramadan awal-awal nomor 1 duduk di soft. Kadang-kadang seperti ustaz pula dia. Kadang-kadang pengurus masjid tidak tahu, ditanya, Pak Ustaz, Ustaz cerita, Kak, Pak Ustaz cerita, enggak. Itu jemaah KW Pak Bu. Ada jemaah itu semi premium. Semi premium itu tengok cuaca dia. Tengok iklim tuh. Kalau ini iklimnya ini, datang ke masjid dia. Kalau enggak gini, enggak datang dia. Yang ketiga itu jemaah ori ini. Jemaah ori ini yang datang subuh nih. Ya ori ini. Kadang-kadang kita sebagai ustaz hafal, ibu tuh duduknya di pojok masjid tuh. Tiang tuh ibu tuh. Bapak tuh di sana. Sampai hafal kita. Kenapa? Saking orinya Pak. Saking istiqomah dia datang ke masjid. Hari ini bapak dan ibu, semua orang mikir bagaimana hari ini, bagaimana hidupnya senang, masa depannya bahagia. Bahkan ada pepatah lagi,
guyon-guyonan kita, hidup santai, masa depan cerah, istri cantik, mertua kaya. Kalau mati, ini andai-andai nih, andai-andai kita nih. Hidupnya santai, tidak mungkin masa depan dia cerah. Istri cantik, mertua kaya. Kalau mati masuk surga, tidak mungkin, Pak. Dunia ini adalah tempat kita beramal untuk menyiapkan bekal supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha dengan kita. Maka hari ini manusia menyangka nih, hartaku, harta dia yang mana gitu. Apa yang dia makan akan busuk, akan dipakai akan lapuk, apa yang dia siapkan bekal untuk hari esok akhirat, sedekahkah, wakafkah, hibahkah, inilah bekal dia nanti. Yang tinggal itu bukan miliknya, milik ahli warisnya. Maka mesti kita cerdas bapa dan ibu dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Allah SWT akan tanya dengan nikmat-nikmat itu. Tatkala manusia dimasukkan ke dalam kubur, barulah tiba penyesalan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tatkala dia dimasukkan ke dalam kubur, baru mereka menyesal, baru mereka berkata, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, absarna, telah kami lihat, wa sami'na, telah kami dengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Bukan untuk jualan lagi, bukan untuk manggale lagi, bukan untuk cari kerja lagi, bukan untuk nonton bola lagi, bukan duduk-duduk santai nongkrong minum kopi. Untuk apa? Beramal soleh. Sibuk waktu ke masjid saja. Inna mungkin kami yakin ya Allah. Seandainya waktu itu manusia menangis, keluar air matanya, sampai air matanya habis keluar darah, bahkan keluar 2 biji matanya, maka takdir keputusan Allah tidak akan berubah. Hari esok tergantung hari ini. Nasib kita di alam barzah tergantung hari ini kita di alam dunia. Maka bapak dan ibu, silakan kita mencintai apa yang kita cinta, pasti kita akan berpisah. Hiduplah kita sesuka kita, pasti kita akan mati. Maka Nabi kata, Ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah wahai Muhammad sesukamu, pasti kamu akan mati. Wahbub ma syi'ta fa innaka yufarriqu. Cintailah apa yang kamu cinta, kamu akan berpisah dengannya. Oh Pak. Cinta kepada istri itu jangan cinta 100%. Bu. Sama Bu, cinta kepada bapak jangan 100%. Engkau bulan, engkau bintang, engkau matahari, itu kan baru pengantin baru, Pak. Ya Pak ya? Keluar pantun-pantunnya itu, puji-puji, itu kan pengantin baru. Kita sehidup semati ya. Sekarang saya tanya sama bapak, kalau ibu mati Pak, mau Pak ngawani kubur? Ibu mau Bu? Cinta sehidup semati, mau kita ngawani di kuburnya? Cintailah apa yang kita cinta, pasti kita akan berpisah dengannya. Maka apa yang perlu kita cintai bapak dan ibu? Kita cintai diri kita. Kita akan kembali kepada Allah. Maka siapkanlah bekal selagi Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita. Jangan tunggu kita menyesal bapak dan ibu. Ketika tangan tidak bisa bergerak lagi, ketika kaki tidak bisa bergerak lagi, baru kita mengatakan, seandainya, bila mana, andai kata, jikalau, baru kata-kata itu keluar. Seandainya aku sehat, aku akan datang ke masjid. Seandainya aku sehat, akan duduk majelis taklim. Seandainya mataku masih bisa nampak, aku akan datang pengajian. Kata-kata seandai, bila mana, jikalau, ini kapan terjadi? Tak kala nikmat ini sudah dicabut oleh Allah.
Maka selagi hari ini, jangan tunggu besok. Kita ini akan mati, Pak. Tidak ada yang kekal. Maka siapkan tatkala hari ini. Salah satu usaha itu adalah memakmurkan masjid kita. Kita doa kepada Allah, ya Allah istiqomahkan aku datang ke masjid. Kapan perlu kita ada fikir. 600 kakak ni Pak, Masya Allah. Kalau kita punya andil Bapak Ibu, ajak satu orang, dia datang ke masjid, ini sudah jadi saham kita. Suka ndak, senang dia ndak datang, itu kita sudah lepas. Ketika dia beribadah, maka pahalanya ngalir kepada kita. Maka Nabi SAW ni sangat risau, sangat fikir kepada umatnya. Ummati, ummati, as-salat, as-salat. Umatku, umatku, salat, salat. Kalau hari ini orang Islam dia jaga salat, pasti dan pasti Allah Ta'ala akan berikan keberkahan langit dan bumi, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk suatu kampung dia iman dan takwa kepada Allah, la fatahna, pasti Allah akan berikan keberkahan langit dan bumi. Kalau kita ingin berkah hidup kita, maka salah satu maka kita makmurkan masjid. Masjid ini bukan untuk solat saja Bapak dan Ibu. Nabi itu bentuk masjidnya sentral umat, Pak. Maaf Pak, yang maju mana gini Pak? Yang ramai mana Bu? Indomaret, Alfamart, Mall. Kenapa hari ini masjid kosong, mall ramai? Mall tuh enak deh. Silakan Pak. Pelayanannya bagus. Dingin. Ada promonya lagi. Hari ini kenapa masjid ini kosong? Kadang-kadang masjid ini hidup segan mati tidak mau deh Pak. Karena kurang gairahnya. Bahkan kadang-kadang masjid ini tidak dibentuk. Maka perlu juga masjid ini badan ekonomi masjid Pak. Orang kalau dia lapar Bu, walaupun dikasih nasihat tidak mampu deh. Kadang-kadang umat ini mesti kendurkan juga perutnya. Nabi datangi Bilal radhiyallahu anhu. Dia bantu kerja Bilal 3 hari 3 malam. Ya Muhammad, apa yang kau mau? Nabi tidak bicara, bantu. Setelah 3 hari maka Bilal kata, wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Aslim, masuk Islamlah. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kamu berjaya. Nabi ini bentuk Bapak dan Ibu. Maka ini perlu kita Pak pengurus ini Pak, bekerja sama dengan masyarakat hari ini. Coba kita buka di sini Pak. Sembako kah? Harganya di bawah Indomaret tuh Pak. Kita jualan di dalam Islam ini bukan sekedar mengarau untung Pak, tapi kita mau harap barokahnya. 600 kakak belanja ke Alhamdulillah Mart, buka klinik lagi. Alhamdulillah klinik. Ada gratisnya, ada promonya. 600 kakak belanja sini. Untungnya 500 perak. Cuman Bu? Ibu-ibu kan senang deh. Tidak panik. Mau moneter orang, mau corona orang, minyak tidak naik ya. Kadang-kadang maaf Pak Bu, kalau hari ini kalau kita pulang ke rumah Pak, kalau berkerut kening istri kita, jangan dikasih nasihat lagi. Sabar ya Bu ya. Sabar. Tidak usah banyak sabar bilang Pak. Pulang ke rumah kasih Soekarno-Hatta itu. Ibu, cocok Bu? Kasih Soekarno-Hatta itu satu. Ah, itu gak kurang kerutnya segitu. Masih kerut deh, kasih 2 lagi. Agak hilang lagi, kasih 3. Hilang kerut keningnya. Langsung berkata, Pak, mau minum apa Pak? Mau minum apa? Mau makan apa? Beda pelayanannya Pak Bu. Maka sangat penting Pak kita bentuk masjid ini. Kita pikir bagaimana 100 kakak ini datang ke masjid. Kalau orang Islam sudah bersatu padu di dalam masjid, tatkala dia berdoa pasti doanya akan diijabah oleh Allah.
Hari ini maaf Pak, kalau kita mau bangun masjid, bangun pesantren, maaf, orang-orang non-muslim siap membantu kita Pak Bu. Tetapi apabila orang Islam hari ini menguasai ekonomi, orang Islam bentuk ekonomi, orang Islam menguasai pasar, maka orang-orang non-muslim tidak mau. Ketika Mekah, Madinah ini dalam keadaan kering kerontang, tidak ada orang yang menyerang Mekah, tidak ada menjajah Mekah. Ketika Nabi buat dakwah, hidup makmur, Allah berikan keberkahan langit dan bumi, semua orang ingin menjajah Mekah, Madinah. Kenapa? Karena ada keberkahan. Keluar minyak, semuanya hasil bumi keluar. Kenapa? Keberkahan daripada amal Islam. Hari ini begitu juga. InsyaAllah Pak ya. Bahkan setiap rumah ini kita bantu Pak. Itu daya tarik untuk menundukkan orang datang ke masjid. Tidak semua orang dengan ceramah Pak. Kalau ini bisa kita bentuk, Masya Allah, masjid kita ini akan makmur, Insya Allah. Ada yang bertanya Pak Bu? Sebelum kita doa. Ini yang berangkat umrah ini dah berapa kali berangkat umrah ini Pak Bu? Nampaknya hajah ada berapa kali. Ini saya membagi fikir kepada kita Pak Bu. Maaf. Saya Alhamdulillah 2019 sudah berangkat Pak. Ini membuka fikir kita nih. Di Pekanbaru ini berapa banyak masjid Pak? Kota ini. Berapa banyak hari ini kita jemaah masjid ada fikir kepada ustadz kita, mungkin dia tinggal di sini, jadi imam di sini, kadang-kadang maaf. Beda nih Pak Bu. Ustadz berangkat umrah, ada yang belum tuh beda doanya nih Pak. Pasti akan beda doa. Kadang-kadang dia tukang doa aja berangkit alun deh. Tidak aja berangkit. Itu kadang-kadang beda tuh Pak. Ketika zaman Harun Ar-Rasyid, ketika dia mau sekali 2 tahun dia berangkat haji dan umrah, maka 200.000 orang ulama dia berangkatkan dengan anaknya, dikasih perbekalan. Saya membuka fikir bagi kita Pak. Kalau ada ustaz-ustaz di tempat kita ada kemampuan, alangkahnya, eloknya lagi kalau kita berangkatkan juga dengan kita. Nah, kalau 1 orang tidak bisa, mungkin 2 orang, tidak bisa 3 orang, kita berpatungan Pak. Beda doanya tuh Pak, ya kan? Dan beda rasa kemanusiaan silaturahminya. Ketika kita irhamu man fil ardi yarhamukum man bis sama. Berbuat baiklah di bumi, niscaya yang di langit akan berbuat baik. Dan yang paling penting kita muliakan para alim ulama. Kalau kita muliakan ulama, dia dekat dengan Allah. Kalau kita berdoa dia dekat Allah, maka Allah akan kabulkan. Nah, ini untuk ke depan Bapak dan Ibu. Kalau belum berangkat di tempat kita ada ustaz, ada guru ngaji, belum berangkat umrah kita sudah. Boleh kita berangkatkan dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurnalah iman salah seorang kalian mencintai orang lain sebagaimana dia cinta kepada diri kita. Kita ingin muda, kita ingin senang, kita ingin bahagia, maka saudara kita ingin juga seperti itu. Mudah-mudahan yang berangkat ini Allah Ta'ala jadikan umrahnya mabrur insyaAllah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على حجة Sri Wirdes binti Sarbaini wa Ade Afrizal bin Anwar, Haja Bevi Dewi Citra binti Anwar wa Chandra Irawan bin Anwar. Syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا جهيلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسكينة وحناية وصيحة على هاجات Sri Wirdes binti Sarbaini wa ada Afrizal bin Anwar wa Hajat Bevi binti Dewi Citra binti Anwar wa Chandra Irwan bin Anwar bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma taqabbal minhum umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت أجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا يا أكرم الأكرمين خصوصا على هذه النية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.